jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, masih membahas tentang tema yang luar biasa ya. Ibu jangan pergi ya. Ya ini Masya Allah luar biasa banget nih buat anak-anak ya yang dicerewetin sama ibunya. Jangan lupa juga. Jaga kesehatan, sesibuk apapun jaga kesehatan. Sholat, Iya. makan jangan lupa ya, tidur yang cukup. Udah makan? Iya. Kenapa nggak tidur? Iya. Udah malam tidur semua tidur gitu ya kan? Gitu. Itulah sosok seorang ibu. Masya Allah. Walaupun nasihatnya berulang-ulang. Tapi itulah dia maksudnya. Diingetin. Itu bentuk kasih sayangnya. Semua bentuk kecerewetan dia itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita anak-anaknya. Saya sampai sekarang selalu terngiang-ngiang suara-suara ibu saya. Nur. Oh, iya. Masih ingat ya Ustaz ya? Masih terngiang-ngiang. Sampai sekarang. Betul. Aduh, di mana itu suara itu muncul? Oh jadi horor ya? Enggak. Kita lanjut nih Ustadz Syam nih. Gimana nih kadang-kadang buat anak biar mengerti bahwa kecerewetan ibu ini adalah sebenarnya untuk kebaikan mereka juga gitu loh. Mohon izin penjelasannya Ustadz Syam. Fadhal. Yang suka dicerewetin juga sama mamanya ini. Kami guruku Ustadz Maulana Ansari, saya Syifa dan guru-guru kami doakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, selamat hari ibu buat mama dan semuanya insyaallah dan seluruh mama yang ada di Indonesia dan alhamdulillah kalau mama saya nggak cerewet sebenarnya lebih cerewet bapak saya. Tolong jangan sampaikan kepada jamaah. Jangan curhat juga ya. Cerewet, karena kami menyaksikan. Dan itu turun kepada saya, Jihan nggak cerewet, saya yang cerewet kepada anak, subhanallah. Jadi tidak semua mama itu cerewet, tidak semua ibu itu cerewet. Namun insya Allah kita berharap apa yang keluar dari lisan kita orang tua ini adalah sesuatu yang baik-baik. Kenapa? Karena Nabi SAW mengingatkan kepada kita agar berbicara yang baik-baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan malaikat itu melintas dan mengaminkan daripada apa yang kita ucapkan. Maka mengomelnya orang tua pun harus mengandung daripada doa dan kebaikan. Sebagaimana yang pernah kita bacakan daripada riwayat daripada Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman ketika kecil pernah melakukan kesalahan. Lalu ibunya ngomel kepada dia, "Ya Abdul Rahman, keluar kau, pergi kau belajar sampai kau jadi imam Masjidil Haram." Dan ternyata menjadilah Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang menjadi amirnya ataupun imam besarnya daripada Haramain, Masjidil Nabawi wa Masjidil dan Masjidil Haram. Dan ternyata ini adalah omelan daripada ibundanya. Maka subhanallah, yang pertama jikalau ingin anak faham bahwa yang diinginkan ibunya adalah kebaikan, yang diinginkan daripada omelan seorang perempuan adalah kebaikan untuk anak-anaknya, maka mestilah juga isinya adalah memang kebaikan. Jangan sampai ingin anak menganggap itu adalah kebaikan, namun ternyata itu hanyalah kebaikan untuk ibunya saja, bukan kebaikan untuk anaknya. Karena banyak mengatasnamakan kebaikan untuk anaknya, padahal itu adalah kebaikan untuk dirinya sendiri. Mama ngomelin kamu ini untuk kebaikanmu sendiri, padahal anaknya tidak mau pilih jurusan itu di kuliahnya, tidak mau kuliah jurusan itu, tidak mau mengambil fakultas itu, subhanallah. Ibunya mengatakan, ini kan untuk kebaikanmu sendiri, padahal anaknya sudah berhak untuk memilih jurusannya, sudah berhak untuk memilih sekolahnya, apatah lagi dia sudah akil balik, sudah berakal, sudah dewasa pemikirannya, subhanallah. Maka jangan sampai mengatasnamakan kebaikan lalu mengomeli anak-anak. Begitu pula orang tua dimanapun berada, kalau mau dianggap omelannya adalah omelan yang baik, mestilah isinya juga baik, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari seluruh orang tua yang ada di Indonesia menjadi jamaah Islam Itu Indah. Yang kedua, ketika kita menyampaikan sesuatu, jangan lupa ketika menyampaikannya baca doa daripada Nabi Musa alaihissalam yang dicantumkan dalam Al-Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa doa ini? Doa ini memang Allah yang ngajarin kepada Nabi Musa. Kenapa sampai kepada kita? Karena kita juga boleh mengamalkannya. Kenapa? Lisan ini jangan sampai tidak difahami oleh anak-anak kita, sehingga anak-anak kita salah paham, dikira ibunya membenci anaknya, padahal omelannya adalah sebuah kebaikan. Nah, sekarang untuk seluruh anak-anak yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah, karena kita semua adalah anak. Tidak semua bisa menjadi orang tua, tapi semua yang lahir di dunia ini adalah seorang anak. Bagaimana kita menanggapi daripada omelan orang tua tersebut? Maka ketika orang tua ngomel, kuncinya satu dalam Al-Quran, fala taqul lahuma uff. Jangan pernah meremehkan daripada omelannya. Mama, pama, ibu, subhanallah. Maka fala taqul lahuma uff
wala tanharhuma, jangan engkau membalas mereka dengan omelan yang serupa atau yang lebih daripada itu. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan yang perkataan yang mulia saja. Kalau memang kita punya pendapat yang lain, maka sampaikan dengan cara yang mulia. Wakhfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, dan rendahkan diri kita di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Jadi anak tuh bukan dilarang protes, tapi subhanallah protesnya dengan cara yang mulia tanpa merendahkan orang tua. Protesnya dengan cara merendahkan dirinya di hadapan kedua orang tuanya. Maka anak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya, jangan sampai ketika sudah meninggal dunia ibunya, ya Allah, lalulah dia merasakan bagaimana dahulu ibunya pernah menasehatinya tentang A, B, C, D, dan E. Memang orang tua kita mungkin ilmunya tidak tinggi, tapi daripada apa yang dia ucapkan, ada ridho Allah di dalamnya. Wallahu ta'ala Masya Allah. Ya mungkin orang tua kita bukan orang tua yang baik. Bener. Tapi karena mereka lah kita bisa hadir di dunia Ya ini. Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi tunggu ya. dulu. Apa Saya tuh? salut kepada semua ibu-ibu dimanapun berada yang berjuang membesarkan anaknya, menafkahi anak-anaknya dikala suaminya sudah meninggal. Betul. Atau bercerai, atau disebut single Parent. Single parent. single parent. Parent. Itulah sendiri Parent membesarkan, ini. itulah hebatnya. Iya. Feren F, itu pakai F ya? bintang film. Feral. Ya kita lanjut. Ojok bawa bapak banget nih. Maksudnya Siva, mau izin nih ya kan. Ini kan luar biasa ya, yang namanya wanita single parent itu dia harus berjuang menafkahi anak ya kan. Ya walaupun waktunya mungkin akhirnya dia korbankan Dia untuk korbankan. bisa bersama-sama dengan Iya. anak-anaknya. Iya. Cuma bagaimana caranya nih dia tetap bisa Memberi membagi pengertian waktu dan juga anak-anaknya juga punya pengertian bahwa orang tuanya ini sedang berjuang untuk mereka. Pas banget. Apa kenapa begitu? Ustazah Siva, Kenapa Ustaz Siva? kan dia bekerja kemana-mana, ninggalin anak. Tapi dia nggak single parent. Enak aja kok bos Ustaz Siva. Kan dia punya suami. Ya Allah. Nauzubillah. 6 bulan. 6 bulan. Aduh, suaminya 6 belajar. bulan Ustazah Sari pergi waktu itu. Suami saya masih hidup, Masih Ustaz. hidup Ustaz suaminya. Masih ada, masih menikah lagi. Sudah. Ya Ustaz Siva silakan tafadhol. Itu 6 bulan waktu itu gimana Ustazah? Ustaz Azhari lagi nonton ini. Ya Allah. 6 bulan waktu itu masuk pesantren. Oh, masuk pesantren Cuma 6 belajar. bulan ya. Iya, ya Allah. Ya Bismillahirrahmanirrahim, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, mudah-mudahan suami saya panjang umur. Amin, amin. Mau 6 ditikung takutnya 6 nih. bulan ditinggal. Izin 6 bulan ditinggal ya. 6 bulan ditinggal Betul, waktu itu. betul. Ini Iya, jadi iya, cerita juga. Bagaimana para ibu-ibu yang bertahun-tahun ditinggal, bahkan selamanya ditinggal suaminya. Saya cuma 6 bulan ditinggal suami saya Ya. belajar saja, apalagi Belajar. mungkin yang cuma LDRan Ya, sama suami, betul itu, Ustaz. yang ditinggal kerja keluar kota kayak istrinya Ustadz Maulana dulu ya, Ya. ditinggal keluar negeri untuk belajar mencari nafkah, itu pasti batinnya luar biasa, ya. Banyak sekali cobaan yang dihadapi karena dia harus menjaga amanah sebaik mungkin anak-anak yang Allah kasih. Ini amanah yang Allah kasih dan amanah yang dipesankan oleh suaminya, jaga ya selama saya tidak ada di rumah begitu. Itu cuma 6 bulan. Bagaimana yang bertahun-tahun dan selamanya itu harus mutar otak menafkahi anaknya, tinggal di mana, belum lagi yang belum punya rumah, yang tidak ada harta warisan peninggalan dari suaminya, tidak punya harta banyak, dia harus mencari nafkah sekuat mungkin. Makanya yang ingin saya sampaikan kepada para perempuan yang sedang menonton, jangan pernah merasa diri kita lebih baik ataupun sering istihza, mengejek perempuan-perempuan lain yang tidak punya suami, yang jadi janda, yang tidak ada yang menafkahi. Itu seringkali kita ngejek. Kita tinggal cangu-cang angge duduk di rumah nonton Netflix, makan, pesen Gojek, apapun bisa kita lakukan gitu kan. Iya, lanjut Ustaz Siva. Mohon maaf. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lanjut. Kita bisa apapun gitu ya, melakukan di rumah hal apapun. Tapi ternyata banyak di luaran sana perempuan yang banting tulang harus bekerja. Dikat saja tadi. Ya, lanjut. Yang harus bekerja di luaran sana gitu ya, teman-teman sekalian. Nah, ini harus kita jadi muhasabah diri. Ya Allah, saya bersyukur masih punya suami, dinafkahi setiap hari, pengen apapun tinggal gesek, tinggal beli, tinggal mencet sana sini, Betul. langsung datang ke rumah. Perempuan di luar sana harus berjuang. Kadang-kadang susah pekerjaannya, kadang-kadang tidak ada waktu buat anaknya, kadang-kadang banyak hal yang harus dikorbankan. Selama itu halal, maka anak-anaknya harus memahami apa yang diperjuangkan oleh ibunya. Ayahnya tidak ada, oh ibuku mencari uang untuk apa? Sekolah aku bayaran, untuk memberi makan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Maka ibu yang harus kita pahami, walaupun kita bekerja, tetap anak itu nomor 1. Anak makannya, kemudian juga pakaiannya,
dimandikannya mungkin bisa sama orang lain. Tapi tetap dalam hal komunikasi, pendidikan, mengajarkan sholat, mengajarkan baca Quran, ya, mengajarkan doa sehari-hari, menanamkan karakter akhlak, ini adalah tugas utama seorang ibu. Maka Masya pintarlah Allah. ibu yang bekerja dalam memanage waktunya. Tapi saya benar-benar salut sama yang namanya wanita. Ya. Ini pengalaman pribadi istri saya aja, kalau misalnya malam-malam anak saya bangun tiba-tiba minta susu apa segala. Ya. Walaupun sengantuk apapun, secapek apapun dia siangnya, itu dia tetap bangun. Dia Alhamdulillah. ganti popoknya. dia- Akhirnya Mas Fadli sadar. Mas Fadli gini, Iya. kadang suami kalau ditinggal istrinya, dia susah untuk bertahan sendiri, Betul. butuh cari yang lain. Kenapa? Nggak bisa bimbing anaknya. Oh, iya, Tapi bener. perempuan ketika sendirian dia mampu. Tapi gitu. teman saya ada yang bisa, dia lama banget Oh, sendirian. Masya Allah. Dia. Kita lanjut ya. Kalau ini beda dari yang lain. Yang namanya seorang ibu ini nggak pernah kenal lelah intinya. Terus bagaimana kita nih sebagai anak, kita tahu kita nggak akan bisa membayar jasa ibu kita dengan tadi satu nafasan waktu pada saat dia melahirkan kita. Ya. Nah, tapi bagaimana kita nih sebagai anak pengen banget gitu kita namanya membayar jasa-jasa orang tua kita. Membayar. Atau apa deh kata-kata yang lebih tepat? Mau izin penjelasannya dong, Ustaz? Kata-kata yang tepat memang nggak bisa. Oh iya, Izin nggak bisa, Ustaz ya. Terus Sabda. gimana dong Ustaz kita Sifat. supaya bisa menyenangkan orang tua kita? Dia balas dendam sama saya ini kayaknya. Kayaknya dia balas dendam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata-kata seorang anak yang mau membalas jasa orang tua tidak akan mungkin. Sosok laki-laki dilihat oleh para sahabat karena dia menggendong ibunya tawaf. Dia gendong ibunya tawaf. Kata Abdullah bin Umar berkata, satu embusan napasnya ibunya ketika melahirkan dia belum terbalas walaupun dia pakai tawaf, dia gendong ibunya tawaf. Bayangkan, tidak, dia gendong ibunya itu dari kampungnya menuju ke Mekah untuk ibadah haji. Kata enggak tergantikan. Jadi kalau mau bertanya kata-kata apa yang pas bagi seorang anak untuk membalas jasa orang tua, tidak. Yang dia bisa lakukan seorang anak kepada ibunya hanya sekedar berbakti. Apa artinya berbakti? Berbuat baik. Apapun yang kau lakukan kepada ibumu, hanya berbuat baik, bukan membalas jasa. Karena seorang anak tidak akan mungkin bisa membalas jasa seorang ibu. Ada 5 air yang tidak akan bisa terbalaskan. Air ketuban, air darah nipas, air ASI, air keringat, dan air susu. 5 ini tidak akan bisa terbalas. Mohon maaf tanpa menggurui. Maka apa yang bagus kita lakukan sebagai anak? Anak-anak apa yang harus lakukan? Yang pertama tadi, berbuat baik. Atau kata kalimatnya adalah birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah yang bagus dilakukan seorang anak adalah membahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Buat dia tersenyum. Ketika engkau menatap wajah orang tuamu, ibumu, beliau tatap wajahmu, buatlah dia tersenyum. Barang siapa anak yang membuat orang tuanya tersenyum, mendapatkan pahala haji. Amin. Ayo, tapi enggak usah digelitikin. Itu tertawa dong, bukan Tertawa tersenyum. jatuhnya. Bahkan bisa jadi menyiksa. Oh, nyiksa. Jadi buatlah ibu tersenyum. Makanya saya tidak pernah lupakan senyuman ibu saya terakhir kalinya sebelum beliau meninggal. Masya Allah. Waktu itu saya bawa baju banyak dari Trans, dari Jakarta bawa ke rumah sakit. Terus saudara-saudara saya ngumpul, aku bagi-bagiin baju, ketawa ibuku. Itu bukan baju pinjaman. Kok dibagi-bagiin sih? Oh, bukan yang ini. Ini Aku baju beli sendiri. Oh, baju beli. Trans TV. Oh, ini kan baju pinjaman. Kalau dibagiin nggak Kan, boleh. Baju Trans TV. Oh, baju Trans TV. Iya, Saya iya. beli baju Trans TV. Iya, iya, iya. Bukan sponsor ya, Bu. Jadi waktu itu kan Piala Dunia dipegang oleh Trans TV. Oh, iya. Ya Allah. Saya ingat itu. Iya. Aku beli baju-baju, baju bola kan, tapi Iya. dijualnya dari Trans TV. Oh. Aku bagi-bagiin. Baju-baju bekas. Oh, bukan juga. Apa sih bisik-bisik gak jelas sih. Habis itu jamaah yang ketiga, wakililah ibu kita. Menjadi wakil dari ibu kita, dari orang tua kita. Makanya nama saya siapa? Maulana. Nggak, Ustaz sebentar, Maulana? Sebentar, Maulana. siapa Ustaz. namanya?
Ustaz Maulana. Siapa? Siapa yang nanya? Nur ya, Ustaz Nur Maulana. Maulana. Iya, iya. Orang akan berkata, Iya, iya. Ustaz Maulana. Itu bukan nama saya. Oh gitu. Nama saya adalah Muhammad Nur. Iya, iya, iya. Maulana itu nama bapak saya. Iya, iya. Jadi mewakili nama bapak. Jadi saya alhamdulillah senantiasa menjadi wakil dari orang tua saya. Jadi kalau ada undangan kawinan, kenapa ibu saya namanya sini? Kenapa kamu yang wakili? Padahal ibu saya enggak. Itu bentuk penghormatan, penghargaan. Jadi boleh bersedekah atas nama orang tua, umroh atas nama orang tua, haji atas nama orang tua, atau nyumbang sesuatu dengan atas nama orang tua. Iya, Masya Itu Allah. menjadi wakil. Tapi tahu nggak nama saya siapa? Ahmad Pade. Iya. Kalau Haji Zainuri bin Haji Abdul Ghani itu bapak saya. Iya. Nggak nyambung ya. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Ya mohon maaf sebelumnya tadi yang baju yang pernah dikasih beberapa tahun yang lalu itu ternyata baju bekas ya dari satu orang. Enggak. Baju beli. Kita lanjut Aku lagi. beli. Kita langsung aja masuk Jadi karyawan ke segmen tersebut untuk lagi jawab jualan, aku pertanyaan beli. ya, jawab pertanyaan di segmen. Tanya dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Sian baju bekas. Ya kita lanjut ya dari Instagram hamba Allah. Ya kita lanjut nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong samarkan nama saya Ustadz. Saya memang ibu angkat, tapi saya sudah menganggap mereka adalah anak kandung saya sendiri. Insya Allah saya tidak pernah pilih kasih dengan anak-anak semua saya perlakukan sama. Tapi saat mereka telah menikah, saya merasa dibuang oleh anak-anak. Tidak ada yang telepon saya menanyakan kabar sekalipun kepada saya. Apa ini sudah saatnya melepaskan mereka dengan kehidupan yang sekarang? Tapi apakah salah jika saya mengharapkan lebih kepada anak-anak walaupun saya ini bukan ibu kandung mereka? Nah ini Ustaz Syam nih, yang namanya anak-anak ini kadang-kadang ada yang diangkat sama ibu asuh tapi udah jadi orang hebat lupa sama ibu asuhnya. Ini mau izin penjelasannya, fadhal. Kami guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli, Ustaz Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung menjawab pertanyaan, apakah salah jikalau seorang ibu angkat mengharapkan lebih kepada anak-anak angkatnya? Maka subhanallah, yang pertama mohon maaf saya katakan salah. Kenapa? Karena kita memang tidak boleh berharap kepada manusia. Jangankan ibu angkat, ibu kandung saja tidak boleh berharap kepada anak kandungnya. Subhanallah. Kenapa? Karena memang kita berharapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharapnya meminta tolongnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berharap kepada anak kandung kita berharap kepada menantu kita berharap kepada anak angkat kita, subhanallah, itu adalah harapan yang sia-sia. Berharap kepada manusia siap-siap akan kekecewaan. Itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, bahwasanya ketika kita berharap kepada manusia berarti kita sedang menyengajai diri kita untuk patah hati, untuk kecewa, karena berharap kepada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah ketika memang pengakuannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berarti harapannya, balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata kalau ibu mengatakan, kalau penanya mengatakan apakah saatnya saya melepaskan mereka dengan kehidupannya masing-masing, memang sudah saatnya dilepaskan dengan kehidupannya masing-masing, karena anak sudah bertanggung jawab dengan pernikahannya masing-masing. Apatah lagi mungkin setelah menikah. Lalu setelah ini kita akan sampaikan bahwasanya untuk seluruh anak-anak, engkau setelah menikah bukan berarti engkau berlepas daripada orang tuamu. Subhanallah. Lalu dikatakan dia tidak mau menelpon orang tuanya, tidak mengabari ibundanya, jangankan dia untuk bertanya yang lainnya, bertanya kabar saja tidak. Maka subhanallah, ini adalah sesuatu yang pasti akan nanti disesali ketika sudah berpisah di dunia. Kenapa? Karena ketika handphonemu masih muncul nama di sana, yang menelpon adalah bapak, yang menelpon adalah mama, yang menelpon adalah ibu, yang menelpon adalah ayah. Ketika nomor kontak tersebut masih muncul di layar handphonemu, berarti engkau masih menjadi manusia yang beruntung. Tapi ada saatnya di mana handphonemu tidak akan pernah lagi memunculkan nama tersebut sebagai penelpon. Kenapa? Orangnya sudah tidak ada, nomornya sudah tidak terpakai, bahkan mungkin nomornya sudah diganti namanya di dalam handphone kita. Maka berbahagialah ketika orang tua kita menelpon, atau jangan sampai membiarkan mereka yang menelpon duluan, kita yang menelpon kepada mereka, sekedar menanyakan kabarnya, sekedar memberitahukan apa yang terjadi, atau apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan, maka berikan kepada kedua orang tua kita. Maka subhanallah, karena yang bertanya adalah orang tua, saya mengajaknya yang pertama untuk berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap kepada manusia sekalipun itu adalah anak. Jangan berharap kepada manusia sekalipun itu adalah ayah ibu kita. Jangan berharap kepada manusia sekalipun itu adalah pasangan kita. Tidak
Tidak ada yang bisa kita harapkan manusia. Yang bisa kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu, ada yang membatalkan pahala sedekahnya Ibu. Apa itu? Mengungkit-ngungkit pemberian. Mengungkit-ngungkit sedekahnya Ibu. Ibu kan bersedekah kepada anak. Segala kebaikan yang Ibu pernah lakukan kepada anak, subhanallah, itu dicatatkan pahalanya. Tapi kalau mengeluh terus, apalagi di sosial media, maka saya khawatir Allah Subhanahu wa taala menghapuskan pahalanya. Kenapa? Saya yang sekolahkan dia dulu, saya sayangi dia seperti anak kandungku, tidak pernah ku beda-bedakan. Subhanallah, hati-hati. Jangan sampai ini disebut daripada dalam Al-Qur'an, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wala adza. Menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit pemberian. Saya tidak pernah beda-bedakan dia dengan anak kandungku sendiri. Ini yang berbahaya. Bisa jadi dihapuskan pahala sedekahnya, pahala kebaikannya. Kalau ikhlas, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Yang jelas buat ibu yang menanya tadi, pahalanya dari Allah pasti udah luar biasa. Insya Allah. Jadi nggak usah berharap lagi dari manusia. Tapi apa yang dikatakan Ustaz Syam tadi ya kan, nomor telepon saya dulu kan, saya kan suka ada telepon ayah, mama saya. Terus tiba-tiba mama saya udah meninggal, ada teleponnya masuk. Kenapa? Nggak tahu, jadi dipakai keponakan saya. Kaget saya ya kan, ada miss call dari mama. Ya Allah, sampai saat itu saya, ada Dari apa alam nih? barzah ya. Iya, ya Allah ya Rabbi. Malam lagi liatnya. Ustaz Maulana bilang Iya, nggak bisa, dia bilang nggak bisa gitu. bunyi lagi. Saya bunyi dari mama saya. Nggak tahu, jadi dipakai adik ponakan saya. Anaknya adik saya. tunggu dulu. Ya, ada pertanyaan lagi. Apa lagi? Nih dari Instagram @dewi_kristino. Nih, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen punya ibu. Ingin seperti teman-teman yang lain. Tapi aku juga udah nggak punya bapak, Ustadz. Wah, ini maksudnya gimana ya? Ini nggak punya. Aku pengen punya ibu. Seperti yang teman-teman udah yang punya lain. bapak. Tapi Ya. aku nggak punya bapak. Dia anak siapa ini? Maksudnya gimana tuh, Maulana? Ini Gini, maksudnya gini. gimana ini? Kita berbaik sangka. Iya. Mungkin dia lagi halu. Yang jelas gini, tidak, sosok anak itu tetap harus memiliki kedua orang tua. Betul tadi kata Ustaz Saifah dan Ustaz Sam. Menjadikan paman sebagai orang tua kita, menjadikan kakak sebagai pengganti ayah kita. Kami dulu bersaudara, ketika ayah meninggal, maka yang menjadi ayah adalah kakak tertua kami, seterusnya. Masya Allah. Ya tuh begitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya ibu, nggak punya bapak, bukan berarti nggak bisa mencari orang tua pengganti. Bisa jadi om Bisa, atau om. mungkin kakak ya. Atau kakek Oke. sekalian. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi membacakan pertanyaan masuk yang di sosial media Islam Itu Indah. Jadi jangan milih channel ya, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jadi ada telepon nggak dari Umi?